Kembali lagi di NTV Podcast. Kita lanjutkan perbincangan kita. Kita sekarang menyoroti pemain-pemain nih. Yang paling menonjol kira-kira sejauh ini menurut Bang Ropan, ada siapa aja? Ya kalau bisa bicara menonjol kan ada 3 pemain yang saat ini kalau kita bisa mencetak 7 gol misalnya 3 dari Evandra, 2 dari Goli, 2 dari Alberto Fadli maksudnya. Jadi mereka yang paling menonjol. Ya tapi kan semua pemain bermain bagus. Betul. Kita harus bisa mengapresiasi perjuangan mereka. Kan ini bermain tim, bukan individu. Kolektivitas yang ini. Tapi kalau bicara ada spesial yang tadi itu karena mereka bisa membuat gol-gol. Tapi kita tidak bisa mengabaikan juga misalnya Dava di bawah Mistar, Matthew Baker di bek kiri. Enak bicara Matthew Baker karena kawan saya yang samping ini itu tipe mirip gaya seperti dia dan ada di posisi kiri juga. Di kiri. Seperti Matthew Baker. Pada saat transisi permainan sama seperti Supri bermain. Karena saya ikutin beliau ini dari dia masih muda. Di Tavaron itu. 15 tahun. Di Primavera sampai tahun 95 saya ada di sana. Sampai di tim nasional. Dia bermain, stylish bermainnya. Nggak ada tukang gebuk, tenang mainnya. Sama seperti Matthew Baker. Pada saat transisi bermain menyerang, dari bertahan penyerang, dia ada cepat sekali di depan. Manuver dia di depan tuh. Penetrasi dia. Sama persis kalau bermain bola. Crossing dia. Dan satu, punya naluri mencetak gol yang tinggi. Nah itu Matthew Baker. Supri juga melakukan demikian. Kan dia bilang tadi di Kolombo waktu dipelajari bisa membuat gol. Jadi memang jarang kalau bisa melihat pemain-pemain belakang ini yang punya naluri cetak gol tinggi, menyerang yang bagus. Enak tuh. Saya kurang beruntung berarti belum pernah lihat Coach Supriyono main. Wah, mainnya stylish enak. Gak ada main gerebak-gerebuk, main ini jalan. Visi bermain bukan karena dia di samping sini, karena memang mainnya begitu. Kontrol enak, kasih pas dia lari, langsung masuk. Didorong sama pemain tengah, bidangan Bima kasih ke dia. Dia muncul dari belakang. Itu. Apalagi punya striker kayak kecepet kayak Kurniawan di depan. Ya saya lihat, kan saya nonton dulu dia gila mereka. Jadi memang kalau ada tim nasional dengan Matthew Baker dia saat kalau kita kolerasi ke sini pas sama gaya mereka. Dan lihat Matthew bermain kan? Simpel bermain, passing oke, cepat naik ke depan, bermain duel one on one juga oke. Itu tidak kasar tapi persis sama Supri mainnya. Nggak ada ngambil pemain harus dengan kasar dan jangan dapat kartu. Ini satu-satunya pemain abroad ya yang ada di sejarah juga. Pertama kali kan. Pertama kali Indonesia nggak pernah ada pemain. Dan terlihat memang tidak hanya punya visi ya. Bagaimana konsistensi dia berada di pos itu, mampu menjalankan build up dengan sangat baik. Decision makingnya juga selama ini selalu tepat. Ini kan menjadi poin ya untuk seorang Matthew ya. Mampu bisa menjalankan game taktikal yang diinginkan oleh Coach Nova dengan 3 pemain belakang. 3 pemain belakang. Nah, karena udah disinggung tadi nostalgia sedikit waktu di Primavera di posisi di pemain belakang. Seperti apa saat itu permainan ketika? Sebenarnya saya bermain di gelandang kiri. Cuman karena ya sepak bola terus berkembang, transformasi dari 4-4-2 di eranya Romano, kemudian 3-5-2 di sana, dan saya berada di 5 pemain tengah yang diharapkan untuk lebih banyak memberikan bola direct, bola progresif ke Kurniawan, kemudian sweet play, itu yang sering saya lakukan. Asik nggak bermain saat itu? Komposisi pemain luar biasa. Iya, karena apa? Di formasi 3-5-2 itu saya sudah bermain dengan Coach Fahri, pemain-pemain senior. Kemudian ada strikernya Peri Sandria, masih ada Robi, kemudian ada Ansari Lubis. Ansari. Gelandang yang pernah punya label pemain termahal di Indonesia ketika. Dan ketika itu kan menjadi momen yang sangat bagus karena apa? Kami masih usia muda. Kemudian sudah dipromosikan bermain di senior, di Piala Tiger. Berarti usia berapa saat itu pertama kali bermain? 21-an. Iya. 21. Jadi sebelum usia segitu juga. Sebelum AFF itu kan dulu ada Piala Tiger. Betul. Kemudian ada Piala Asia di Abu Dhabi, ya kan? Dan terakhir Piala Dunia 98. Masa-masa kemasan mereka tuh 21, 22, 23. Wah, kencang mainnya. Jadi tahapannya itu benar-benar kita itu melewati fase yang berjenjang, kemudian berkesinambungan dari youth, junior, kemudian 2 tahun ya dulu di Italia 2 tahun. 2 tahun dalam kompetisi kita. Kompetisi. Iya. Itu pulang berapa kali? Waduh, 2 tahun kita nggak pulang. Nggak pulang. Lebaran. Nggak pulang. Iya. Makanya tahun 95 itu saya dikirim sama Pak Nirwan waktu itu, sama Pak Rahim.
kita sama-sama Waraham berangkat ke sana, lihat langsung. Dan dari beberapa pemain mungkin dilihat oleh Romano, Ton Grip, dan kami dipercaya untuk mengikuti seleksi di Helsingborg di Swedia. Dan waktu itu Bima Sakti yang bisa sign kontrak. Sedikit coach, dari Italia itu apa sih yang bisa kita petik sebenarnya dari? Saya berkali-kali ditanya apa sih yang didapat oleh Primavera ketika itu. Saya bilang ketika berbicara trofi kita nggak dapat apa-apa. Tapi dari pemahaman taktikal kita dapat. Artinya knowledge kita bertambah. Kemudian dari knowledge kita bertambah, kan ujungnya kita diharapkan untuk bisa menjalankan game plan taktikal dari Romano Mate, dari Ton Grip, ya kan, kemudian Coach Danur Windo. Apa sih Catenaccio? Seperti apa sih yang harus dilakukan ketika ingin menerapkan Catenaccio? Satu pemain terdekat datang, kemudian yang lain cover dengan model Grendel itu. Itu kalau nggak dibangun dari usia-usia muda ya susah. Membangun visi bermain. Artinya sepak bola perlu waktu, ya kan, perlu proses jangka panjang. Karena untuk membangun sebuah tim yang solid, dapat chemistry-nya ya. Selain dibutuhkan individu-individu yang kualitas, juga chemistry itu sendiri. Chemistry itu penting. Iya, baik. Selain Matthew Baker, kita ada juga sosok Evandra Foresta. Sudah 3 gol sejauh ini, top scorer di Piala Asia U17. Ada yang bilang sebenarnya permainannya gelandang sebenarnya. Iya, gelandang. Ada permainannya mirip Evan Dimas. Kalau Bang Ropan melihat gimana, Bang? Iya, artinya kemarin kan kelihatan ketika lawan Afghanistan, dia ketika dia masuk kan di tengah itu lebih enak lah bermain. Kalau di babak pertama kan kurang karena nggak ada yang ngatur. Terlalu monoton. Walaupun kita masih punya Nasril di sana, punya Daniel, ya ada Bu Fabio, tapi sosok Evandra ini yang kita butuhkan memang. Dia bisa ngatur ritme bermain dan dia sangat cerdas juga. Pada saat kita ada build up serangan, transisi sana, dia itu ada di depan. Nah, lihat aja 2 gol keempat kita kan lawan Yaman. Begitu cepat ketika Yos Holong dapat bola, dia sudah depan, bukan striker yang ada, tapi gelandang seperti dia yang ada depan gawang, mengontrol, mengambil dengan baik umpan dari Yos Holong dan diselesaikan dengan bagus. Sempat mental, tapi dia ketenangan dia yang bisa mancing bola masuk ke dalam gawang. Jadi artinya ini kita butuh gelandang seperti dia. Bagus bermain. Ya, gelandang-gelandang seperti Evandra ini sebenarnya kan sulit sebenarnya didapat. Jarang sekali. Kita punya Firman dulu, kita punya banyak lah. Ya, maksudnya dalam artian dalam satu generasi itu paling cuma ada untuk yang tipikal seperti itu sebenarnya kan tidak banyak ya. Apalagi Evan Dimas kemarin dulu karena kalau dikaitkan dengan Evan Dimas kan setelah Evan Dimas kita nggak menemukan lagi sebenarnya siapa sih gelandang yang boleh dikatakan tipikal permainannya mirip-mirip dengan Evan Dimas. Nah, banyak yang mengatakan Evandra ini akan seperti Evan Dimas gitu. Nah, menjaga ini untuk bisa tetap konsisten gitu permainannya sampai di senior gimana sih Coach? Iya, kalau kembali ke pengalaman kami ya pastinya satu yang menentukan masa depan mereka ya mereka. Artinya diri mereka yang harus memanage, diri mereka yang harus mencoba untuk mengelola. Nih loh, bahwa saya ingin menjadi pemain profesional. Manajemen waktu itu penting. Kemudian juga kedisiplinan mereka juga harus mereka tetap jaga. Kemudian pencapaian sekarang, katakanlah nanti Evandra itu mampu menjadi top skor. Ya ini menjadi bagian tahapan penting dalam awal karir dia. Jadi jangan sampai terlalu bereuforia, terlalu overconfident malah itu tidak bagus untuk prestasi dia di masa depan gitu. Ya itu juga yang dialamin sebenarnya di generasinya Evan Dimas. Betul. Dan sosok Evandra ini kan selain dia itu punya naluri gol yang sangat tinggi, dia juga di tim ini kan bisa menjadi leader. Karena dia sempat dipromosikan masuk di skuadnya di U20. Safri. Betul. Gitu. Jadi di tim itu memang perlu membutuhkan seorang jenderal lapangan tengah. Iya, jadi tidak mudah loh seorang pemain musim ini seperti dia kemudian diambil untuk bermain di U20 di Piala Asia kan di Cina. Sebenarnya dengan Matthew Baker juga, cuma Matthew Baker kan akhirnya mundur, lebih fokus bermain di U17 bersama dengan saudara dia tim. Tapi Evandra ini di mata Indra ini bagus, makanya pemilihan dia itu tepat ketika dia bisa bermain di Piala Asia U20, jadi luar biasa bagi dia, dan kita punya seorang talenta yang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai seperti Evan Dimas lagi hilang. Ya, jadi kita harus jaga paling tidak 3 tahun ke depan dia tetap harus ada, harus tetap malah harus lebih ditingkatkan permainan dia, ya kan?
Jadi ya kesempatan itu yang kita akan lihat. Karena persaingan tuh banyak untuk 1, 2, banyak yang akan muncul nantinya. Nah, pertanyaan menarik sebenarnya ini dalam menjaga performa pemain-pemain muda seperti ini lebih ke klubnya kah atau ke PSSI-nya ini? Pastinya kan diri dia sendiri. Kemudian menjauhkan dari lingkungan yang tidak mensupport untuk karir dia. Kemudian yang lebih penting lagi adalah bagaimana protek dari orang tua. Bahwa harus selalu diingatkan untuk bisa berada di jalur bahwa tujuan kamu itu belum selesai, masih panjang, ya kan? Nah, ketika selalu diingatkan kan minimal mereka akan tetap memiliki komitmen yang sama gitu loh. Nah, kan ketika mereka nanti kan setelah selesai dari U17 mereka akan kembali ke klub lah. Nah, klub sendiri kan sebenarnya apakah dengan posisi mereka yang sudah mulai tanda kutip bintang lah dengan pulang dari sana. Ini kan ada keinginan juga tentu saja bagi klub-klub untuk merekrut pemain-pemain seperti Vandra, Goli dan segala macam untuk bermain di tim paling tidak untuk sebagai pemain-pemain inilah bintang seperti itu. Ini gimana kira-kira apakah memang ini pilihan yang tepat bagi para pemain untuk tiba-tiba atau untuk bergabung dengan tim-tim senior di klub gitu seperti itu atau lebih baik main di U17 saja dulu? Kalau memang klub tersebut membutuhkan tenaga dia, ya saya pikir itu kan sebuah solusi yang baik ya. Artinya keputusan yang harus diambil, dia harus berani untuk meminta menit bermain. Apakah saya dapat menit bermain? Itu dia. Itu yang penting. Karena pengalaman yang sudah kan ketika ada pemain muda punya kualitas, ketika direkrut sebuah tim tapi menit bermainnya dia tidak jadi pajangan lah istilahnya jatuhnya otomatis kan sentuhan bolanya kemudian juga mentalitinya dia juga tidak terasa dan akhirnya hilang gitu. Ya karena kan program-program untuk pembinaan jangka panjang usia dini juga sebenarnya di PSSI udah nggak ada lagi. Maksudnya kita Primavera, SAD dan segala macam itu kan sekarang kan sudah tidak ada ya. Berarti memang intinya sebenarnya mereka akan kembali ke klubnya masing-masing juga setelah. Siapa tahu ada regulasi dari PSSI untuk mengatakan bahwa biasa kan ada tuh di klub-klub pemain-pemain Liga 21. Siapa tahu mereka dikasih kesempatan untuk bisa bermain kok. Tergantung dari pelatih klub-klub yang mereka ada di situ, harus dimanfaatkan dengan baik oleh pelatih itu. Kalau mereka cuma dibiarin nggak dapat menit bermain, susah juga bagi dia untuk bisa berkembang di klub. Karena kita bisa paham lah bahwa mereka akan kembali ke tanah air dalam kondisi yang memang populer lah dengan keberhasilan ini. Tapi satu hal, Marco, saya potong di satu hal yang bagus seperti yang katakan Supri, itu kembali ke anaknya. Menjaga performa dia. Kan yang menentukan nasib dia ke depan itu dia. Bagaimana dia disiplin di dalam berlatih, kemauan dia. Ya, karena banyak kan gangguan-gangguan di luar itu kan banyak sekali kalau dia tidak kuat, bahaya. Itu yang akan merusak pemain-pemain muda. Ya kan dengan proses lingkungan. Tapi kalau dia memang fokus, Ronaldo aja, saya orang bintang besar, bangun duluan untuk latihan, yang lain belum latihan jam 6, jam 5 dia udah bangun duluan. Dia latihan sendiri untuk ini. Jadi itu sudah pemain bintang. Itu kan harus ditiru yang gitu-gitu. Iya, jangankan Ronaldo di cabang olahraga lain, Michael Jordan umpamanya juga berlatih. Mereka berlatih sendiri, tambahan. Betul. Ada tambahan khusus Jadi memang padahal seorang bintang loh, sudah bintang besar. Tapi dia tunjukkan teman-teman lain belum bangun, dia udah bangun duluan. Iya, karena memang persaingan juga akan semakin berat ke depannya. Tapi kita tahan dulu omongan kita karena kita harus break lagi. Kita kembali lagi setelah pesan-pesan yang satu ini. Besti, informasi